Bab 371, Garlic Junior. Pertama-tama saya harus melihat Menara Korin. Karena dunia telah diciptakan, penciptanya pasti ingin memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang dunia melalui observasi, artinya orang tersebut harus bersembunyi. Siaya berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke Menara Korin terlebih dahulu. Siaya tahu bahwa jika orang seperti itu mampu memanipulasi kristal merah untuk menciptakan dunia yang terfragmentasi, maka dia pasti tidak akan lemah. Namun, Siaya tidak merasakan aura kuat apapun di bumi ini. Mungkin orang ini bersembunyi atau telah memasuki ruang dimensi seperti alam iblis. Siaya tidak banyak berpikir dan langsung terbang menuju Menara Korin. Tanah suci Korin yang jauh. Di era saat ini, dunia pencaksilat sedang berkembang pesat. Hanya dalam beberapa tahun, beberapa orang telah naik ke puncak Menara Korin, dan beberapa orang bahkan telah dikenali oleh Korin, sehingga bisa masuk ke lookout untuk berlatih. Siu, siu, siu. Siaya menyingkirkan angin dingin dengan auranya saat ia terbang menuju puncak Menara Korin, mencapai puncaknya dalam hitungan detik. Saat ini, Korin merasakan aura kuat mendekati puncak menara, namun, seluruh tubuhnya terkunci oleh aura aneh, membuatnya tidak bisa bergerak. Siapa yang datang ke bumi? Dia datang ke sini, ini dia. Suara Korin baru saja jatuh ketika sosok emas muncul di pandangannya. Saat dia merasakan aura luas yang dipancarkan Siaya, dahi Korin meneteskan butiran keringat, dia dengan hati-hati bertanya, Yang Mulia, siapa Anda? Siaya mengamati Korin sambil merenung, bahkan jika ini hanyalah dunia yang terfragmentasi, bumi tampaknya memiliki sistemnya sendiri, dan tampaknya tidak berada dalam kekacauan karena ini adalah dunia kecil. Entah itu reinkarnasi dunia bawah atau alam iblis, keduanya tampaknya telah direvisi seiring dengan ukuran dunia. Ini pasti karena dunia dengan aturan dan regulasi yang tidak lengkap tidak dapat dilahirkan sama sekali, dan bahkan jika dunia tersebut dilahirkan, dunia tersebut akan runtuh dalam sekejap. Inilah misteri peraturan dan ketentuan alam semesta, betapa menakjubkannya. Immortal Korin, apakah kamu merasakan aura aneh atau jahat muncul di bumi di puncak menara? Tidak. Korin menjawab dengan jujur. Tidak. Siaya mengernyitkan alisnya dan tiba-tiba melihat ke lantai 2 Menara Korin. Ada orang lain yang berlatih, seorang seniman bela diri yang telah mendaki Menara Korin. Siapa yang di atas? Korin langsung menjawab, itu adalah seorang seniman bela diri yang baru saja memanjat Menara Korin bernama Master Mutaito. Siaya terkejut dan mengangguk. Dia merenung, karena Tuan Mutaito ada di sini, dia dapat memastikan era saat ini. Karena Tuan Mutaito masih muda, saya tidak tahu kapan Raja Piccolo akan muncul. Oh, ngomong-ngomong, bukankah kami di bumi sudah diganti? Belum, tapi saat ini, ada dua penerus yang bersaing memperebutkan posisi kami. Korin tidak tahu kenapa orang di depannya menanyakan sesuatu yang tidak relevan, tapi dia tidak berani lalai. Ada dua penerusnya, baiklah. Siaya mengangguk. Sebelum Raja Piccolo muncul, orang Namekian belum mewarisi posisi kami. Tampaknya seseorang bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi kami. Sepertinya dia dipanggil Bawang Putih, tapi setelah dia kalah, dia berubah menjadi iblis dan mengancam akan kembali untuk membalas dendam setelah 300 tahun. Namun, Bawang Putih meninggal secara wajar 300 tahun kemudian, dan putranya, Bawang Putih Junior, memimpin bawahannya untuk menyerang Lookout, tapi pada akhirnya, Goku dan Piccolo memaksanya masuk ke zona mati yang dia buat dan menyegelnya secara permanen di dalam. Tunggu, sebuah cahaya terang muncul di benak Siaya seolah dia telah memahami sesuatu. Orang yang menggunakan kristal merah untuk menciptakan dunia yang terfragmentasi bukanlah Garlic Junior, kan? Sebagai iblis kelas atas, kekuatan Garlic Junior seharusnya cukup untuk mengaktifkan kristal merah. Mata Siaya menyipit, dan aura sedingin es keluar dari seluruh tubuhnya. Aura yang tak terbatas dan megah berubah menjadi angin puyuh yang berputar di atas Menara Korin. Akibatnya, benda-benda di sekitarnya pun terlempar. Mulut Korin terbuka lebar karena takjub. Udara dingin seolah puluhan lemari es dinyalakan bersamaan, membuat Korin menggigil. Setelah beberapa lama, Siaya menyadari bahwa auranya terlalu kuat, jadi dia menahannya dan berkata, latih Master Mutaito dengan baik. Mungkin di masa depan, bencana akan terjadi di dunia manusia. Siaya memberikan sedikit peringatan kepada Korin, dan terlepas dari apakah Korin mengerti atau tidak, dia mengambil satu langkah dan terbang lebih tinggi lagi, di atas lookout. Alam surgawi, pengamatan. Seperti biasa, kecuali beberapa awan yang melayang di langit yang luas dan kosong, tidak ada apapun di sini. Siaya menembus awan dan mendarat di atas lempengan. Di kejauhan, dia melihat dua orang berpakaian aneh duduk tegak di tanah, bermeditasi. Di antara dua orang itu, yang satu berkulit biru kehijauan dan yang lainnya adalah orang Namekian yang familiar. Mereka adalah Bawang Putih dan Namekian yang belum berpisah menjadi Raja Piccolo. Orang Namekian muda ini sama baiknya dengan Nel, bakatnya sangat tinggi, dan dia saat ini bahkan lebih kuat daripada kami generasi selanjutnya. Untuk menjadi kami, dia terbagi menjadi dua, menyia-nyiakan bakat terpendam yang luar biasa tanpa alasan. Apakah itu layak? Siaya hanya menghela nafas penyesalan dan mengalihkan pandangannya ke orang lain. Dia adalah Bawang Putih, ayah Bawang Putih Junior. Selama aku mengawasinya, Garlic Junior pasti akan muncul cepat atau lambat. Saat ini, Pak Popo datang dan berkata kepada Siaya, Tuan, apakah Anda memiliki token Korin? Siaya merasa geli. Pak Popo menganggapnya sebagai penantang kami.
Siaya menggelengkan kepalanya, langsung duduk di tanah dan berkata, saya datang bukan untuk menantang kami, saya hanya menunggu seseorang di sini. Oke, Pak Popo mengangguk dan berhenti mempedulikannya. Misi Pak Popo adalah menjaga lookout dan menjaga kami. Karena Siaya tidak datang untuk menantang kami, kecuali dia membuat masalah, Pak Popo tidak akan peduli sama sekali. Siaya menunggu di lookout selama 3 hari. 3 hari kemudian, kami muncul. Dia adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang yang mengenakan jubah dewa. Dia tampak baik dan energik. Siaya melirik kami dan menutup matanya lagi. Makhluk dengan kekuatan pertempuran sekitar 200 tidak cukup untuk membangkitkan perhatian Siaya. Bawang putih, kembalilah. Ada banyak kegelapan yang tersembunyi di hatimu, aku tidak akan memilihmu sebagai kami. Saat dia mengatakan ini, kami melirik ke arah Siaya. Dia tidak bisa melihat pemuda berambut pirang dan bermata hijau di depannya. Kemudian, kami menoleh ke arah Namekian dan berkata, kamu, ikutlah denganku, kamu akan tinggal di lookout mulai sekarang. Ya, pemuda Namekian itu menanggapi dengan tulus. Wajah bawang putih muram saat kemarahan menumpuk di hatinya, dia menggeram, kami, kenapa kamu memilih pria tanpa nama ini? Hanya saya yang memenuhi syarat sebagai penerus terbaik. Manusia kami berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, kegelapan di hatimu telah mempengaruhi kepribadianmu. Juga, kenapa kamu belum pergi? Setelah mengatakan itu, aura kuat menekan bawang putih, menyebabkan kulitnya berubah antara hijau dan putih, sementara itu, amukan bawang putih terus menumpuk, hampir meledak. Namun, bagaimanapun juga, tempat ini adalah lookout, jadi bawang putih tidak berani gegabah dan memilih untuk menyerah. Sebaiknya kau ingat bahwa cepat atau lambat, aku akan kembali. Posisi kami hanya bisa menjadi milikku, setelah melontarkan kata-kata pedas, bawang putih segera berencana meninggalkan lookout. Namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh dan gelap bergema di ruang luas, seolah-olah disertai dengan bisikan pelan dari api penyucian jurang, memberikan perasaan yang sangat menindas. Ayah, kamu menyerah begitu saja. Posisi kami yang remeh ini, biarkan aku, Garlic Junior, mengambilnya. Merasakan bahwa aura gelap yang sangat besar telah tiba di lookout, wajah manusia kami berubah drastis, dia berteriak dengan suara tegas, hantu alam iblis, kamu berani menyerang lookout. Kamu tidak takut dengan murka para dewa. Dewa, hahaha, hanya dengan kami di dunia kecil ini, kamu ingin membuatku takut, bawang putih junior. Suara itu baru saja jatuh, dan bayangan berwarna biru kehijauan membawa aura jahat dan berdarah melangkah ke lookout. Saat Garlic Junior mendarat, seluruh lookout bergetar hebat. Bab 372, Menghilangkan Iblis. Iblis, dari mana asalmu? Manusia kami bertanya dengan suara tegas. Dia tahu bahwa iblis di depannya tidak berasal dari alam iblis yang dia kenal. Di alam iblis, tidak ada iblis sekuat itu. Bahkan jika semua iblis dari alam iblis ditambahkan, mereka tidak akan sekuat dia. Bawang putih junior mengabaikan kami manusia dan menoleh ke arah bawang putih. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendecakkan lidahnya dan berkata, ayah, aku sangat kecewa padamu. Ini hanya kami yang remeh, namun dia membuatmu sangat takut sehingga kamu bahkan tidak berani melampiaskan amarah di hatimu. Kamu memanggilku apa, ayah? Bawang putih sangat tertekan oleh aura Garlic Junior yang mengesankan sehingga keinginan untuk bersumpah setia kepadanya muncul di hatinya, tetapi setelah mendengar cara Garlic Junior memanggilnya, hatinya bergetar. Garlic Junior berkata, saya datang dari dunia 300 tahun di masa depan. Untuk mencapai era ini, saya menciptakan sebuah dunia, meskipun itu hanyalah dunia kecil yang terfragmentasi. Bawang putih junior dengan santai menjelaskan. Di dunia kecil ini, kekuatannya berada pada puncak absolut yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan tidak ada tekanan untuk berbicara. Kamu adalah, anakku. Bawang putih tertegun saat dia bertanya. Saya sebenarnya memiliki putra yang sangat kuat. Saat itu, bawang putih curiga dia sedang bermimpi, jadi dia mencubit dirinya sendiri. Ini bukan mimpi. Bawang putih junior tanpa sadar mengangkat bibirnya untuk mengejek. Setelah itu, pandangannya tertuju pada kami manusia, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Di dunia ini, bawang putih junior adalah satu-satunya penguasa tertinggi, dan kami tidak berarti apa-apa di matanya. Pada saat ini, Garlic Junior melihat Siaya duduk dengan tenang di samping dan berseru kaget, oh, ada orang lain di sini. Manusia kami mengerutkan kening, bukan karena dia tidak puas karena terus-menerus diabaikan, tetapi karena dia menemukan aura tidak jelas tiba-tiba muncul dari pemuda itu. Kami merasa auranya agak familiar, tapi rentang waktunya terlalu singkat untuk mendeteksinya. Saat ini, Siaya membuka matanya dan berdiri. Oh, kamu baru saja mengatakan bahwa dunia ini diciptakan olehmu, kan? Siaya menatap Garlic Junior dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu menciptakan dunia yang terfragmentasi ini? Sambil melihat ke arah Garlic Junior, aura mengesankan di sekitar Siaya berlipat ganda beberapa kali dengan setiap langkah yang diambilnya. Berdebar, berdebar, berdebar. Aura yang mengesankan itu seperti drum, menyebabkan udara bergetar. Ketika Siaya tiba di samping bawang putih junior, aura yang dalam dan kuat menekannya seperti gunung yang tinggi. Di bawah aura keagungan Siaya, lookout hampir hancur. Aura tersebut membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah berada di perahu kecil di tengah lautan, di ambang terbalik. Bawang putih junior tidak terlihat tenang lagi. Pupil hitamnya menyusut, dan jantungnya berdebar kencang.
Wajahnya menjadi pucat. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Seharusnya tidak ada orang sepertimu di era ini. Garlic Junior melotot sambil melolong. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat di dunia ini, 300 tahun yang lalu? Siaya tersenyum tipis dan berkata, saya secara alami bukanlah orang pada zaman ini. Aku datang ke sini mengejarmu. Setelah mengatakan itu, Siaya mengulurkan jarinya dan time ring ungu menghasilkan warna yang mempesona di bawah sinar matahari. Apakah Anda yang mulia Towa, yang disebut wali? Tenggorokan bawang putih junior menjadi kering, dan dia merasa pahit. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri di depan penegak waktu. Towa, apakah itu orang yang memberimu kristal ruang waktu? Tampaknya semua ini dimanipulasi oleh seseorang dari belakang layar. Ekspresi ceria Siaya menghilang saat matanya yang tajam menatap tajam ke arah Garlic Junior. Tindakan Garlic Junior tidak hanya merusak keseimbangan alam semesta tetapi juga menimbulkan masalah. Terhadap mereka yang mencari masalah, Siaya tidak pernah bersikap sopan. Tubuh Siaya menunduk lalu menghilang. Saat Siaya muncul kembali, serangannya, yang seringan bulu, telah mengenai tubuh Garlic Junior. Bawang putih Junior tertegun, dia tidak dapat bereaksi ketika rasa sakit yang parah tiba-tiba datang dari perutnya. Ia seperti tertabrak kereta api yang berat, menyebabkan tubuhnya terbang tak terkendali dan menabrak sebuah aula. Bang! Pecahan batu jatuh ke tanah, dan bawang putih junior terkubur di bawah reruntuhan. Saat bawang putih junior berteriak, batu-batu yang menutupi dirinya langsung terlempar. Setiap batu berakselerasi hingga kecepatan ekstrim, melesat seperti peluru. Siaya mengulurkan jarinya dan mengayunkannya beberapa kali di depannya, menjentikkan batu yang beterbangan itu. Melihat hal tersebut, raut wajah Garlic Junior berubah. Tubuh pendeknya yang berwarna hijau kebiruan tiba-tiba berubah menjadi setinggi 2 meter, dengan kulitnya berubah warna menjadi biru tua. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, sepertinya penuh dengan kekuatan ledakan. Namun, itu bukan apa-apa di mata Siaya. Cek, 2,5 juta kekuatan pertempuran. Aku ingin tahu bagaimana dia berlatih, gumam Siaya. Setelah transformasinya, kekuatan Garlic Junior meningkat pesat, menimbulkan tornado dahsyat yang menyebabkan Lookout bergoyang. Keduanya sangat kuat. Pada saat ini, apakah itu kami manusia atau Namekian muda, mereka berdua tercengang. Bagi mereka berdua yang memiliki kekuatan pertempuran hanya beberapa ratus, keberadaan Siaya dan Bawang Putih Junior mirip dengan dewa sungguhan. Di depan mereka, manusia kami dan pemuda Namekian sama rendahnya dengan manusia, tampaknya tidak berarti. Brengsek, mengapa kamu muncul di dunia ini? Ini adalah dunia yang saya ciptakan, dunia ini harus dikuasai oleh saya. Bawang Putih Junior meraung, dan matanya terbuka lebar. Dia menginjak tanah dengan paksa dan menyerang Siaya. Diperintah olehmu, bermimpilah, Siaya membalas. Ketika Garlic Junior mendekat, Siaya meraih pergelangan tangannya dan kemudian mengerahkan kekuatan. Kaca, darah berceceran ke segala arah saat lengan Garlic Junior terlepas. Setelah jeritan yang memilukan, mata Garlic Junior menjadi merah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, dia terbangun dari kenyataan, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia ingin membuat jarak antara dia dan Siaya. Namun, rambut emas Siaya bersinar, dan dia menatap Garlic Junior tanpa emosi sedikit pun di mata hijaunya. Siaya melambaikan tangannya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lengket, menyebabkan Garlic Junior membeku di udara. Pada saat ini, ruang angkasa tiba-tiba runtuh dengan suara gemuruh, dan kekuatan luar angkasa yang mengamuk meletus dari titik keruntuhan. Bawang Putih Junior terkoyak oleh energi mengamuk. Dalam sekejap, ruang kembali mulus seolah kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. Yang lainnya menelan seteguk air liur. Mereka ditundukkan oleh pemandangan aneh yang terjadi di depan mata mereka. Tuan, manusia kami mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Siaya mengangguk sedikit, lalu dia memandang Bawang Putih dengan acuh tak acuh. Karena ketakutan, Bawang Putih mundur ke belakang dan berusaha melompat dari tepi tempat pengamatan, tetapi pada saat ini, pancaran energi terang melesat dan menembus dada Bawang Putih, langsung meremukkan jantungnya. Setelah itu, jenazahnya jatuh dari tepi Lookout. Setelah berurusan dengan Bawang Putih, Siaya dengan acuh tak acuh berkata, jika dibiarkan hidup, Bawang Putih ini hanya akan menjadi bencana, jadi aku menanganinya untukmu. Terima kasih. Manusia kami bereaksi dan segera berkata. Dia juga tahu bahwa Bawang Putih tidak bisa dibiarkan hidup, tapi sebagai kami, dia tidak bisa melakukan perbuatan itu. Latih orang di samping Anda dengan baik. Arti keberadaan kami adalah untuk melindungi bumi, dan metode perlindungannya banyak. Mengalahkan kejahatan belum tentu merupakan sebuah metode. Seorang kami tidak perlu bersikap baik, membabi buta. Makna di balik kata-kata Siaya adalah bahwa kegelapan dalam diri pemuda Namekian itu bukanlah apa-apa. Mereka semua mengatakan bahwa Buddha adalah welas asih, namun perlu dicatat bahwa ada juga Vajrapani yang pemarah dalam agama Buddha. Manusia kami mengangguk sambil berpikir. Jika itu orang lain, dia belum tentu mendengarkan, tapi Siaya berbeda. Dia baru saja menunjukkan metode kejamnya, meninggalkan kesan mendalam di hati manusia kami. Dan yang aneh adalah dia merasakan tekanan alami dari dimensi Siaya. Mungkinkah orang ini adalah dewa tingkat tinggi? Manusia yang kami renungkan. Penindasan dimensi dari Siaya berasal dari pelatihan penciptaan bintang dewa.
Status seseorang yang telah melewati bintang Dewa Pencipta level 200 jauh lebih tinggi daripada Raja Neraka dunia bawah. Jadi, tentu saja, status Siaya berada di atas kami di bumi. Bab 373, Towa Pesulap yang luar biasa. Siaya berdiri diam di lookout untuk waktu yang lama ketika angin lembut melewatinya, menimbulkan sedikit rasa dingin. Setelah kematian Garlic Junior, masalah ini akhirnya terselesaikan. Siaya melompat turun dari lookout dan menghubungi kai tertinggi waktu sambil terjatuh. Kronoa, periksa dan lihat apakah ada kelainan lain di dunia ini. Sisi lain dari ring terdiam beberapa saat. Setelah beberapa menit berlalu, suara gembira dari kai waktu tertinggi terdengar saat dia berkata, "Mehaem, tidak ada yang aneh. Saya telah mencatat dunia yang terfragmentasi ini dalam catatan, membentuk sebuah buku di perpustakaan yang mengambang di ujung alam semesta. Tidak ada masalah yang terjadi untuk saat ini. Perpustakaan ruang waktu adalah rumah dan tempat kerja kai tertinggi waktu. Melihat tidak ada yang bisa dilakukan di sini, Siaya siap untuk kembali ke dunia asli." Tiba-tiba, teriakan Kronoa terdengar dari atas ring. Apa yang telah terjadi? Siaya buru-buru bertanya. Kronoa berteriak dengan cemas, "Tidak bagus, ada aura kuat yang mendekati dunia terfragmentasi tempatmu berada, aura ini milik Towa dari alam iblis." Siaya tercengang ketika berkata, "Siapa Towa? Anda perlu menjelaskan kepada saya secara detail." Dia sudah beberapa kali mendengar nama Towa dari mulut Whis dan Kronoa, tapi dia tidak memiliki kesan apapun terhadap orang tersebut. Kronoa menjelaskan, "Towa adalah salah satu dari dua pengontrol ruang waktu selain Anda di alam semesta 7. Dia adalah adik perempuan Dabura, Raja Alam Iblis. Dia dikenal sebagai penyihir alam iblis yang, bersama dengan pengontrol lainnya, Mira, dengan sia-sia mencoba membangkitkan iblis kuno, Demigra." Setelah berhenti sejenak, Kronoa melanjutkan, "Iblis kuno, Demigra, sangat kuat. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan dewa penghancur alam semesta Anda, Virus, keahliannya terletak pada kemampuannya untuk terus menyatu dengan alam semesta paralel. Ketika jumlah fusi mencapai batas tertentu, bahkan Sir Zeno mungkin tidak dapat melenyapkannya." Siaya memahami bahwa meskipun kekuatan Demigra lebih rendah dibandingkan Virus, namun tidak jauh lebih buruk, terutama kemampuan asimilasinya yang menakutkan. Pengendali ruang waktu alam iblis, Towa dan Mira, terus-menerus membuat dunia yang terfragmentasi untuk membangkitkan Demigra. "Adik Dabura, aku tidak menyangka Raja Alam Iblis adalah iblis wanita. Bagaimana kekuatan Towa?" Siaya mendecakkan bibirnya dan bertanya. Kronoa menjawab dengan suara frustrasi, "Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya. Dia selalu bersembunyi di balik layar. Biasanya Mira yang mengambil tindakan." Siaya merenungkan kata-kata kai tertinggi waktu, artinya, saudara perempuan Dabrura, Towa, mungkin bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Informasinya terlalu sedikit, dan bahkan kekuatan pertempuran dasarnya tidak diketahui. "Di mana Towa sekarang? Aku tidak tahu." Siaya hanya bisa memutar matanya sambil merenung, Kronoa benar-benar tidak tahu apa-apa. Segera setelah itu, Siaya memutuskan panggilan Kronoa. Sejak Towa datang ke dunia ini, Siaya selalu bisa mencoba merasakan ki-nya. Dunia yang terfragmentasi ini hanya seukuran tata surya, dan juga, merasakan ki adalah keahlian Siaya. Setelah itu, Siaya menahan napas dan berkonsentrasi, menyelidiki dengan cermat. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan dengan suara yang menggelegar, dia melemparkan pedang spasial ke tempat yang jauh. Tiba-tiba, seolah-olah sehelai kain terkoyak, riak seperti gelombang muncul di ruang yang tenang. Kemudian, cahaya putih menyala beberapa kali, dan retakan ruang sepanjang lebih dari 100 meter tiba-tiba muncul. Di pinggiran celah ruang berliku berwarna merah, seorang wanita jangkung dengan tenang berjalan keluar. Wanita itu memiliki rambut panjang abu-abu keperakan yang tergantung di belakang punggungnya, sosok yang menarik, dan wajah cantik dan menawan yang halus dan lembut. Helaian rambut di depan dahinya tergerai hingga ke dadanya, dan pakaian ketat berwarna merah yang dia kenakan menonjolkan sosoknya yang sangat menarik. Lengan dan betisnya ditutupi kain hitam, dan ujung gaun itu secara alami menggantung di pinggangnya seperti jubah. Dia memiliki tongkat runcing besar dan ramping di tangannya, seperti tongkat ajaib di tangan seorang penyihir. Wanita ini adalah Towa, saudara perempuan Dabura, Raja Alam Iblis. Dia terlihat sangat cantik tapi penuh sifat jahat. Selain merasa terkejut pada awalnya, Siaya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasa seperti ini bukan karena kekuatan Towa tetapi karena rasa jijik di mata ungunya. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Baginya, semuanya adalah semut rendahan. Wanita ini adalah Towa, aura ratu yang sangat kuat, gumam Siaya, dia tidak berani menganggap entengnya. Sebuah suara sedingin es keluar dari mulut halus Towa, "Jadi, kamu adalah penolong yang ditemukan oleh kai tertinggi waktu." Hehe, dia beruntung bisa menemukan pengontrol ruang waktu lainnya. Aura ketuhanan pada dirimu membuatku merasa mual. Aku benar-benar ingin membunuhmu segera. Hehe, tapi hari ini aku hanya akan menyapa. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menghentikan saya. Hahaha. Towa memberikan senyuman menawan, lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan yang perlahan memudar hingga menghilang sepenuhnya. Ini bukan seperti kemampuan ruang waktu, atau teknik rahasia seperti transmisi instan, sebaliknya, itu adalah keterampilan yang lebih ajaib yang tidak berbentuk dan tanpa jejak apapun, seperti tinta yang meresap ke dalam air, menghilang sedikit demi sedikit.
Saat dia berada di tempat Towa menghilang, Siaya mengerutkan kening. Dia tidak melihat bagaimana Towa menghilang. Siaya yakin bahwa yang muncul di hadapannya adalah tubuh asli Towa dan bukan sesuatu seperti klon ajaib. Siaya tiba-tiba merasakan sedikit sakit kepala. Itu membuatnya tidak nyaman karena ada musuh yang tidak dapat dia pahami. Bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu? Kai tertinggi waktu bertanya. Siaya mendecakkan lidahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, saya tidak dapat melihat apapun. Kekuatan Towa tersembunyi sepenuhnya. Kekuatannya sepertinya jauh lebih lemah dariku, tapi kemampuannya terlalu misterius. Ya, Towa dikenal sebagai penyihir luar biasa di alam iblis. Sihir yang aneh dan beragam adalah keahliannya. Terlebih lagi, legenda mengatakan bahwa pengontrol ruang waktu lainnya dari alam iblis adalah android yang dia buat menggunakan sihir. Kronoa memberitahunya sebuah rahasia yang menggemparkan. Pikiran Siaya bergetar dan dia buru-buru bertanya, apakah dia masih bisa membuat pengontrol ruang waktu? Saya tidak yakin. Ini mungkin suatu kebetulan. Sejak kelahiran Mira, Towa tidak terus memproduksi lebih banyak pengontrol ruang waktu, seharusnya ada banyak batasan. Suara Kronoa seperti suara anak kecil, dan sama sekali tidak terlihat bahwa dia telah hidup selama 75 juta tahun. Kali ini Towa berhasil menggunakan kristal merah untuk menciptakan dunia yang terfragmentasi. Meskipun kecil, ini bukanlah awal yang baik. Dunia terfragmentasi yang dapat diciptakan menggunakan kristal ruang waktu bukanlah kabar baik bagi Kronoa, Kai tertinggi waktu. Di masa lalu, penciptaan dunia yang terfragmentasi membutuhkan operasi yang hati-hati dari Towa atau Mira. Namun, dengan kristal merah, menciptakan dunia tidak lagi sulit. Bahkan karakter seperti Garlic Junior bisa menggunakannya untuk menciptakan dunia sebesar tata surya. Artinya, selama Towa mau, dia bisa menciptakan dunia yang lebih terfragmentasi kapan saja. Terlebih lagi, meskipun banyak dari dunia ini hanya digunakan untuk membingungkan orang, selama masih ada dunia yang membangkitkan Demigra, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh alam semesta. Jalan masih panjang, Kronoa berkata dengan sedih. Sebagai pengelola tatanan ruang dan waktu, dia saat ini berada di bawah tekanan. Bab 374, Piccolo Junior. Siaya tahu bahwa Kronoa khawatir, tetapi dia tidak dapat membantu sebanyak yang dia inginkan. Tentu saja, Siaya akan berusaha sekuat tenaga dalam mengambil tindakan, namun kekuatannya saat ini tidak berada pada tingkat di mana ia bisa mengabaikan semua peraturan dan ketentuan, melindungi orang-orang terdekatnya adalah garis dasarnya. Siaya melihat kembali ke dunia kecil, lalu dia bertepuk tangan. Kemampuan ruang waktu yang berkilauan dan tembus cahaya muncul dari tangannya dan membawanya menjauh dari dunia ini menuju lorong yang penuh warna. Siaya menemukan dunianya sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh Time Ring, dan sekali lagi, dia kembali ke tempat dia menghilang sebelumnya. Itu tempat yang sama, alam iblis bumi. Siaya melihat sekeliling dengan tenang dan meraung keras. Aura yang luas dan perkasa segera bergema di seluruh alam iblis bumi. Setelah raungan tersebut, Ki yang tidak murni diusir dari tubuhnya, dan hatinya menjadi nyaman, namun, hal itu menyebabkan bencana bagi seluruh dunia iblis. Bahkan setelah bertahun-tahun, banyak setan yang masih mengingat bencana tersebut. Saat itu hari yang gelap ketika tiba-tiba, aura kuat jatuh dari langit. Aura menakutkan yang mirip dengan cahaya ilahi dewa tiba-tiba menyelimuti alam iblis bumi. Bencana ini terjadi secara tiba-tiba, seperti angin dingin menusuk tulang yang meresap ke dalam hati. Penduduk dunia iblis bersembunyi di sarang mereka, gemetar, mereka tidak berani melangkah keluar. Saat dia mengamati pemandangan berawan, mengerikan dan membusuk di sekitarnya, Siaya sedikit mengernyit dan bergumam, ayo tinggalkan alam iblis dulu. Kemudian seberkas cahaya melesat melintasi langit gelap alam iblis seperti sambaran petir. Siaya segera tiba di depan pintu batu di pintu masuk alam iblis. Saat dia melangkah keluar dari pintu batu, sinar matahari yang hangat menyinari tubuh Siaya dan langsung memurnikan uap air gelap di tubuhnya. Dibandingkan dengan alam iblis, pemandangan bumi seperti surga, menyebabkan suasana hati Siaya menjadi ceria. Siaya naik beberapa ratus meter ke langit dan kemudian terbang menuju rumahnya di pantai. Di suatu tempat di barat daya terdapat pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal. Siling dan Miers bertarung di langit sambil bergerak menuju ketinggian Yunzabit yang terpencil. Hualala, serangan mereka menyebabkan banyak sinar energi yang berkilauan meledak. Oke, Raja Piccolo itu sudah ada di dekatnya. Bisakah kita menariknya keluar seperti ini? Jangan menakuti dia, Miers menutup mulutnya dan berkata tanpa menghentikan gerakannya sama sekali. Siling dengan samar membalas senyumannya dan berkata, jangan khawatir, kami sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Jika kekuatan kecil ini membuatnya takut, maka dia tidak layak untuk diperhatikan Siaya. Akan lebih baik untuk memusnahkannya sedini mungkin jika itu masalahnya. Miers menyipitkan matanya dan mengangguk setuju dengan pandangan Siling. Setelah itu, keduanya terus melakukan pertempuran di atas dataran tinggi Yunzabit. Kamu, Siling dan Miers mengendalikan kekuatan mereka dengan tepat saat mereka bertarung. Walaupun gangguan yang ditimbulkan dari setiap serangan mereka sangat besar, namun tidak merusak struktur internal bumi. Tak jauh dari lokasi pertempuran, terdapat sebuah ngarai besar sepanjang ribuan kilometer di tengah dataran tinggi Yunzabit. Dilihat dari ketinggian, itu seperti garis panjang yang memotong daratan.
Di ngarai yang dalam, Piccolo yang baru lahir, mengenakan jubah putih dengan topi di kepalanya, diam-diam duduk di tengah celah ngarai sempit. Angin bersiul mengalir melalui tebing ngarai dan mengembun menjadi badai super yang kuat. Angin dingin bertiup ke wajah Piccolo, seperti sebilah pisau yang menebasnya. Piccolo diam ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dan secercah cahaya muncul di pupil hitamnya. Aura menakjubkan keluar dari matanya dan menghantam tebing tidak jauh dari situ. Dengan suara gemuruh, pecahan batu itu berjatuhan. Goku, aku akan segera melampauimu. Anda pasti akan berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri tahun depan. Aku akan mengalahkanmu di bawah audiensi semua orang dan mengumumkan kembalinya aku ke dunia. Wajah Piccolo muram saat dia dengan ganas menginjakkan kakinya di atas batu di bawah kakinya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dataran tinggi Yunzabit adalah tempat tinggal orang Namekian ketika dia mendarat di bumi. Piccolo datang ke Yunzabit Heights mengikuti ingatan dari garis keturunannya dan berlatih di sini. Saat ini, kekuatannya telah melampaui kekuatan Raja Piccolo yang lama, tetapi Piccolo tahu bahwa dia masih belum cukup kuat. Dia perlu tumbuh lebih kuat dan menginjak-injak semua orang. Saat ini, Piccolo merasakan getaran dari tanah tanpa mengetahui penyebabnya. Apa yang sedang terjadi? Piccolo bingung, lalu dia merasakan dua aura menakutkan mendekatinya. Di hadapan kedua aura tersebut, dia merasa tidak berarti dan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Perasaan ini membuatnya mengerutkan kening, dia menjadi sangat kesal. Sial, bagaimana bisa ada Ki sekuat itu? Selain Goku, kenapa ada ahli seperti itu di bumi? Piccolo dalam hati meraung marah. Kemudian, Piccolo melayang ke angkasa. Dia harus memastikan identitas pemilik kedua aura tersebut. Di suatu tempat di Yunzabit Heights, Siling dan Miers masih berpura-pura bertarung. Energi yang tersebar ke segala arah terbungkus dalam angin puyuh yang kuat yang mengganggu seluruh dataran tinggi Yunzabit. Untungnya, tidak ada seorang pun yang hadir. Suhu di sana rendah dan dingin, sehingga tidak ada satu pun makhluk hidup. Lihat, Raja Piccolo sedang mendekat. Saat dia merasakan aura mendekati mereka, mata cerah Siling bersinar dan senyuman muncul di wajahnya. Miers menyeringai, dan mereka melanjutkan sandiwara mereka, saling menyerang bola-balik. Sambil bertarung, mereka perlahan bergerak menuju posisi Piccolo. Siluet mereka bergerak cepat, terkadang bentrok sengit, dan terkadang cepat berpisah. Setelah berpisah selama beberapa detik, mereka akan melanjutkan pertarungannya lagi. Gemuruh, retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah kokoh di dataran tinggi selama pertempuran antara keduanya. Di mata orang lain, pertarungan keduanya seperti pertarungan hidup dan mati antara musuh lama. Setidaknya, itulah yang terjadi di mata Piccolo. Dia tidak tahu bahwa kedua petarung di langit itu hanya berpura-pura. Meski jaraknya agak jauh, Piccolo benar-benar terguncang oleh pertarungan mempesona di depannya. Brengsek, Piccolo marah, kedua gigi iblisnya yang runcing saling bergesekan. Menempatkan dirinya pada posisi mereka, Piccolo menemukan bahwa jika dia memasuki pertarungan antara keduanya, lupakan melawan, hanya sisa gelombang energi yang mereka hasilkan dengan santai sudah cukup untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Bagaimana bisa ada ahli seperti itu di bumi? Mata Piccolo berkilat dengan tatapan rumit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin menguasai dunia, tapi aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Suara pertarungan berangsur-angsur memudar di kejauhan, dan segera, Siling dan Miers meninggalkan Yunzabit Heights, namun, dampak yang mereka tinggalkan terhadap Piccolo sangat dalam dan jauh. Yi, apa ini? Piccolo tiba-tiba menemukan tas berwarna coklat di lokasi pertempuran. Ketika ia mengambil tas tersebut dan membukanya, Piccolo menemukan bahwa tas tersebut berisi buah berwarna merah aneh dan puluhan kacang hijau yang kering dan berukuran kecil. Buah berwarna merah memiliki daya pikat yang tak terkatakan. Apa-apaan ini? Piccolo menggigit buah merah di tangannya dan tiba-tiba menemukan bahwa energi Ki yang mengejutkan telah muncul di tubuhnya. Aura ini sangat kuat, mata Piccolo terbuka lebar saat dia menyadari, yang mengejutkannya, bahwa kekuatannya telah meningkat beberapa kali dalam sekejap, dan saat dia menjadi liar karena kegembiraan, Piccolo dengan cepat menelan seluruh buah menjadi 2 atau 3 gigitan. Kekuatan yang sangat kuat, benda apa itu? Goku, aku yakin aku bisa mengalahkanmu sekarang. Piccolo berteriak kegirangan, lalu dia melihat barang-barang lain di dalam tas dengan mata berbinar sambil merenung, buah merahnya sudah luar biasa, lalu bagaimana dengan lusinan kacang ini? Bab 375, 1 tahun. Rumah Siaya. Angin malam membawa rasa dingin yang mendalam kepada masyarakat. Saat dia makan malam yang disiapkan oleh Laon, Siaya merenungkan rencananya. Ia mengetahui bahwa kekuatan negara Super Saiyan 2 termasuk dalam kategori kekuatan, seperti legenda, di antara sebagian besar makhluk hidup di alam semesta. Namun Siaya kurang puas karena hanya di Universe 7 saja masih banyak orang yang lebih kuat darinya, apalagi Universe 7 hanyalah salah satu dari 12 alam semesta di seluruh multiverse. Terlebih lagi, sekarang setelah sejumlah besar alam semesta terfragmentasi muncul, jumlah ahli yang kuat bahkan lebih sulit diperkirakan. Meskipun jumlah pakar kuat di sebagian besar dunia yang terfragmentasi tidak banyak, selama jumlah dasarnya mencukupi, jumlah pakar kuat akan bertambah seiring berjalannya waktu. Towa dari alam iblis bukanlah orang yang damai, dan dia sepertinya sudah menatapku. Siaya memegangi kepalanya, agak khawatir. Kekuatan Towa memang misterius, jauh lebih aneh dari kakaknya, Dabura. Siaya merasa tidak nyaman jika orang seperti itu memusatkan perhatian padanya. Saat ini,
Siling dan Miers turun dari langit dan datang ke sisi Siaya. Mereka duduk dengan santai, mengambil makanan di atas meja dan mulai makan. Bagaimana kabar Piccolo? Siaya bertanya. Meletakkan makanan di tangannya, Siling berkata, lumayan, meskipun dia lemah, dia tidak melarikan diri dalam ketakutan tanpa melihat kita. Bagaimana keadaan di sana? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Miers bertanya dengan heran karena Siaya baru pergi beberapa jam. Saya berada di dunia lain selama beberapa hari. Mungkinkah aliran waktu di dunia yang terfragmentasi berbeda? Siaya bergumam. Kemudian, dia berkata kepada Siling, masalah di sana sudah diselesaikan, tapi saya merasa telah menimbulkan masalah. Kemudian dia menceritakan kepada mereka tentang pertemuannya dengan Towa di dunia yang terfragmentasi. Siling tercengang beberapa saat, lalu dia memandang Siaya dengan aneh dan bertanya, bagaimana Towa tahu bahwa kamu telah memasuki dunia itu? Mungkin dia telah mengamatinya selama ini dan kemudian menunjukkan dirinya setelah melihatku. Siaya membagikan tebakannya kepada mereka. Dunia yang terfragmentasi adalah dunia pertama yang diciptakan menggunakan kristal ruang waktu. Jika saya berada di posisinya, saya juga akan mengamatinya secara pribadi. Orang itu sungguh aneh, karena dia menunjukkan dirinya dan tidak melawanmu, lalu mengapa dia muncul? Miers mendecakkan bibirnya dan bertanya. Siaya memandangnya dengan geli dan berkata, apakah menurutmu semua orang seperti kamu, seorang pecandu perang? Mungkin kekuatan pertempuran Towa tidak terlalu kuat. Aspek menakutkan dari Towa adalah sihir misteriusnya, dan kekuatan pertempuran aslinya tidak diketahui. Dia seperti penyihir jahat, Babidi, yang membangkitkan Majin Buu, keduanya ahli sihir. Karena dia sudah mengincarmu, maka kamu harus berhati-hati mulai sekarang dan jangan mendapat masalah. Setelah memberikan pendapatnya dengan tenang, Siling menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Saat menghadapi santapan lezat, Siling dan Miers tidak bisa menahannya. Saat dia menatap penampilan Siling dan Miers yang sangat, tanpa hambatan, saat mereka melahap makanan mereka, Siaya tersenyum. Dia menduga sedikit makanan di atas meja tidak akan cukup untuk mereka, jadi dia menyuruh Laun pergi ke dapur untuk menyiapkan lebih banyak. Pada saat yang sama, di Menara Korin, Setan dan Yajirobe akhirnya memanjat Menara Korin dan saat ini menerima petunjuk dari Korin. Kenapa kamu begitu bodoh? Berapa kali Anda diajar? Tenanglah dan datang lagi. Korin dengan marah berteriak kepada Setan, dia belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Sebuah tongkat kayu yang memimpin kendi air mengubah lintasannya di udara, dan Setan melemparkan dirinya ke langit dan jatuh tertelungkup di tanah. Dia mendecakkan bibirnya dan menutupi kepalanya saat dia berguling-guling di tanah. Sakit, sakit. Setan meratap dengan sedih sambil berguling-guling di tanah. Korin memandang tanpa daya dan bergumam, orang-orang apa ini? Di antara orang-orang yang pernah mendaki Menara Korin, setidaknya beberapa dari mereka memiliki keterampilan bela diri, namun, setan ini hanya mempunyai kekuatan yang kasar. Korin lalu menatap Yajirobe yang sedang tertidur lelap sambil memeluk katana dan menghela nafas. Dia merenung, kedua orang ini, yang satu malas dan yang lain bodoh. Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang jenius. Sepertinya aku akan sibuk untuk sementara waktu. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap, Setan dan Yajirobe telah tinggal di Menara Korin selama setahun. Karena peringatan Siaya sebelumnya, Korin menyadari pentingnya kacang senzu sejak dini, sehingga masalah Yajirobe memakan kacang senzu sebagai kacang goreng tidak terjadi. Namun karena produksi yang rendah dan konsumsi kacang senzu dalam jangka panjang, hanya tersisa 400 kacang senzu. Setidaknya, itu jauh lebih baik dari karya aslinya. Kalau dipikir-pikir, di karya aslinya, Goku dan yang lainnya harus membagi kacang senzu untuk diberikan kepada beberapa orang untuk dimakan. Namun, di dunia ini, Goku dan yang lainnya mungkin tidak akan mengalami kesulitan di masa depan. Saat ini Setan masih berlatih di bawah bimbingan Korin. Mengenai talenta Setan, itu tidak begitu bagus. Selain menyombongkan diri, dia tidak memiliki keterampilan nyata. Setelah belajar lebih dari setahun, Setan hanya mempelajari sedikit pengetahuan yang dangkal. Lupakan, Setan, menurutku kamu harus kembali. Aku benar-benar tidak bisa mengajarimu. Setelah bertahan dengan Setan selama 1 tahun, Korin akhirnya menyerah. Mendengar hal ini, air mata dan ingus Setan mengalir sambil memohon, jangan. Guru, saya pikir saya membuat kemajuan, lihat. Setan mengacungkan puluhan pukulan ke udara, lalu ia mengambil karung pasir yang digunakan untuk membawa beban berat. Setelah itu, Setan menebas dengan telapak tangannya dengan menggunakan kekuatan yang besar, dan karung pasir tersebut menjadi rata tetapi tidak pecah. Melihat pemandangan ini, Korin menarik napas dingin seolah baru saja menyaksikan hal yang tak terbayangkan, lalu terbatuk. Dengan susah payah, dia menenangkan diri, dan dengan tangan gemetar, dia mengangkat tongkatnya dan memukul Setan. Tidak ada gunanya, aku mengajarimu selama setahun, tapi kamu bahkan tidak bisa memecahkan karung pasir, sungguh memalukan. Aku malu dengan gelar abadi. Pada saat ini, Yajirobe berjalan mendekat sambil memegang katana dan memandang Setan dengan jijik, dia berkata dengan bibir bergerak-gerak, kamu benar-benar tidak berguna. Hehe. Setan tertawa hampa. Namun, dia berpikir bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Immortal Korin, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Yajirobe, kamu telah lulus ujian. Berikutnya adalah ini, sebuah benda terbang saat Korin berbicara.
Yajirobe mengambilnya dengan refleks terkondisi dan melihat bahwa itu adalah bel kecil. Mengapa kamu memberiku lonceng kecil ini? Corin berhenti berjalan dan berkata, ini adalah tanda untuk bisa masuk ke lookout. Anda lulus ujian saya dan memperoleh kualifikasi untuk berlatih di lookout di atas menara Corin. Mencari. Yajirobe bergumam dan menyingkirkan bel kecil itu. Apakah ada orang yang lebih berkuasa di sana? Tentu saja, The Lookout adalah tempat kami tinggal. Jika kamu pergi ke sana, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memberimu petunjuk dalam latihanmu. Apakah dunia ini benar-benar memiliki Tuhan? Hehe, tentu saja Tuhan itu ada. Corin mengelus jenggotnya dan berkata. Yajirobe ini, meski sedikit malas, tapi bakatnya cukup bagus. Sebelumnya, dia tinggal sendirian namun dia bisa berlatih menjadi sekuat ini dengan merenung secara membabi buta. Jika dia serius, tidak ada yang tahu prestasi apa yang akan dia peroleh di masa depan. Bagaimana dengan saya? Setan menjulurkan dadanya dan bertanya dengan bangga. Corin memutar matanya tanpa berkata-kata. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Gunung palsu. Bulma sedang sibuk di dapur, dan beberapa robot kecil berkoordinasi dengannya, terbang di udara saat mereka meletakkan mangkuk dan piring di atas meja makan. Bulma mencicipi supnya dan merasa supnya agak lembut, jadi dia menambahkan beberapa bumbu ke dalam panci dan mematikan api di atas kompor. Dia menyipitkan matanya dan menyiapkan makanan dan minuman. Paman Bardock, Goku, kemarilah dan makan. Bulma berjalan keluar sambil memegang sendok dan berteriak pada duo yang sedang berlatih di halaman. Oh, akhirnya kita bisa makan. Goku menyeka keringat di dahinya dan berlari ke kamar. Dibandingkan tahun sebelumnya, Goku kembali tumbuh lebih tinggi, dia sekarang lebih tinggi dari Bulma. Bardock tersenyum dan juga berjalan mendekat. Saat dia makan, dia memberitahu Goku bahwa dia akan pergi. Anda telah meningkat pesat tahun ini, tetapi ada orang-orang yang lebih berbakat dari Anda di dunia yang lebih luas. Kekuatan pertempuran 1600-mu masih sangat rendah, jadi jangan malas dalam latihan. Tuan, kamu akan pergi. Goku sedikit enggan berpisah dengannya. Bardock tersenyum dan berkata, ya, saya sudah lama keluar, tapi saya akan menemui Anda lagi dalam beberapa tahun. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda melihat seperti apa penampilan saya di balik topeng. Baiklah. Pada saat itu, aku akan menjadi lebih kuat lagi, kata Goku dengan sungguh-sungguh, matanya bersinar dengan kilau yang penuh tekad. Masih ada beberapa hari lagi sebelum dimulainya turnamen seni bela diri dunia. Anda harus tampil baik. Kali ini saya pasti akan mendapatkan gelar juara, kata Goku dengan percaya diri. Bardock mengangguk puas dan berkata kepada Bulma, Kakarot adalah pria yang sederhana, jadi kamu harus bekerja keras di masa depan. Bulma sepertinya memikirkan sesuatu, menyebabkan wajahnya tiba-tiba memerah. Lalu, dia menjawab dengan suara rendah, Bulma mengetahui identitas Bardock, ayah Goku sendiri yang mengatakannya. Bulma merasa seperti menantu jelek yang bertemu dengan mertuanya, menyebabkan wajahnya panas membara. Bulma, ada apa dengan wajahmu? Apa kamu sakit? Goku meletakkan tangannya di dahi Bulma dan mengetuknya beberapa kali. Agak panas. Bulma menepis tangannya dan berteriak malu-malu, kaulah yang sakit. Hahaha. Bardock memandangi pasangan muda itu dan tidak bisa menahan tawa sambil merindukan istri dan putrinya di planet Hongshan. Bab 376, Turnamen Seni Bela Diri dimulai. Bardock meninggalkan bumi dan kembali ke planet Hongshan. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, hanya Bulma dan Goku yang tersisa di Gunung Palsu. Dengan kepergian Bardock, perasaan Bulma terhadap Goku mulai berkembang, dan dia sering berinisiatif untuk memegang lengan Goku dan memberinya beberapa keuntungan. Sejak perasaan di hatinya diungkapkan oleh Bardock setahun yang lalu, Bulma benar-benar menyadari besarnya rasa sayangnya pada Goku. Selain itu, Bulma tidak tahu kapan dia mulai mengembangkan perasaan seperti itu pada Goku. Mungkin dari pertemuan pertama mereka, awal perjalanan pertama, gambaran Goku perlahan terpatri di hatinya. Namun, Goku masih terlalu muda saat itu, jauh dari kriteria Bulma untuk menjadi pasangan yang cocok, jadi, bahkan Bulma sendiri tidak menyadarinya. Dalam beberapa tahun terakhir, saat Goku tumbuh dewasa, Bulma menemaninya sepanjang hari. Perasaan ini, setelah terakumulasi selama beberapa tahun, berkobar seperti percikan api dan akhirnya menjadi neraka. Bulma, kamu terlalu dekat, aku tidak bisa berlatih, Goku memandang Bulma dengan kesal dan berkata. Namun, Goku, yang dihadapkan pada mata ungu Bulma yang berkilau, hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Melihat Goku tidak lagi menghindarinya, wajah Bulma penuh dengan kegembiraan, dan dia menjadi semakin tak terkendali saat dia semakin dekat dengannya, tubuhnya hampir menyatu dengan tubuhnya. Merasakan sentuhan lembut di lengannya dan aroma samar di hidungnya, Goku tampak linglung. Dia tiba-tiba merasa itu tidak terlalu buruk. Hei, Goku, kembalilah ke kota barat dan tinggal bersamaku mulai sekarang, Bulma menatap wajah tampan Goku dan berkata. Bocah laki-laki sebelumnya telah tumbuh menjadi pria yang bisa diandalkan. Tetapi Gunung Palsu adalah rumahku. Saya telah membeli seluruh gunung palsu dan membangun tempat pelatihan khusus hanya untuk Anda. Terlebih lagi, seni bela dirimu sangat bagus, jadi dari kota barat ke gunung palsu hanya membutuhkan waktu 10 menit. Bagi Bulma, tidak ada situasi yang tidak bisa diselesaikan dengan uang.
Bagus. Bahkan Goku yang tidak mengetahui semua ini samar-samar menyadari perasaan Bulma terhadapnya. Selain itu, Goku merasa nyaman tinggal bersama Bulma. Dia menyukai perasaan seperti itu. Hihi, turnamen seni bela diri dunia akan dimulai dalam 2 hari, dan ini akan menjadi turnamen seni bela diri dunia ke-23. Anda hanya mampu meraih posisi runner-up di 2 turnamen terakhir. Kali ini, kamu harus menjadi juara apapun yang terjadi. Bulma mengangkat kepalanya dan berkata. Mata Goku menunjukkan rasa percaya diri saat dia berkata, kejuaraan kali ini adalah milikku. Tanggal turnamen seni bela diri dunia semakin dekat, dan semua kontestan sedang melakukan persiapan terakhir mereka. Pengamatan surgawi, Krillin, Yamcha, dan Cici semuanya duduk diam di alun-alun Lookout. Embusan angin bertiup, dan mereka semua membuka mata, kemudian, 3 aura yang kuat dan agung tiba-tiba membubung ke langit. Setelah 3 tahun bekerja keras, mereka menjadi lebih kuat. Peluncuran, apakah kamu akan berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri kali ini? Peluncuran berambut pirang itu tampil sangat baik di turnamen pencaksilat 3 tahun lalu, meninggalkan kesan mendalam selama turnamen pencaksilat. Apa kekuatan Goku dan yang lainnya saat ini? Laun yang berambut pirang bertanya. Siaya menjawab, Kakarot jauh lebih kuat darimu, sedangkan Krillin, Yamcha, dan Cici hampir sama denganmu. Oh, ngomong-ngomong, Raja Piccolo itu juga akan ikut serta dalam kompetisi itu. Krillin dan yang lainnya telah berlatih keras di Lookout dan sudah lebih kuat dari Laun. Ah, peluncuran berteriak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka semua lebih baik dari saya, sebaiknya saya tidak berpartisipasi. Juara sebelumnya bahkan tidak bisa menang, dan kalah terlalu memalukan. Laun yang berambut pirang memutuskan untuk meninggalkan citra cemerlang dirinya. Mendengarnya, Siaya tersenyum dan berkata, kalau begitu jangan ikut serta dan lakukan sesukamu. Kompetisi kali ini akan mempertemukan Kakarot melawan Raja Piccolo. Ini masih layak untuk disaksikan. Siling berkata, Piccolo memakan buah pohon kekuatan yang saya tinggalkan, dan dia pasti menjadi sangat kuat, sementara Kakarot juga telah berlatih di bawah bimbingan Bardock selama setahun. Pertarungan mereka mungkin akan membuat orang menantikannya. Setelahnya, mereka berbincang dan tertawa sambil bergegas menuju venue turnamen seni bela diri dunia ke-23 dengan pesawat kecil. Di sebuah pulau kecil di tenggara yang jaraknya ribuan mil. Cuaca yang sudah beberapa hari mendung dan hujan tak kunjung berhenti. Pulau ini terletak di zona subtropis, dan iklimnya lebih menyenangkan dibandingkan tempat turnamen sebelumnya. Luas permukaan pulau kecil itu besar, dan barisan pegunungan tersebar di seluruh pulau. Pulau ini merupakan rumah bagi sejumlah besar penduduk, hotel, dan pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh pulau. Wisatawan dari seluruh dunia berkumpul di sini, membuat seluruh pulau ramai. Suatu hari, cuaca mendung dan gerimis seperti biasanya. Turnamen seni bela diri dunia ke-23 akan dimulai setelah jeda 3 tahun. Krillin dan yang lainnya belum datang. Di area pendaftaran turnamen, Husky mengamati antrean panjang sambil memegang payung. Master Roshi melihat arlojinya seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, namun, murid-muridnya belum datang. Orang-orang ini, mereka tidak memiliki konsep waktu. Tidak kusangka mereka terlambat untuk turnamen sepenting ini. Berderak, menyusul bunyi rem yang memekakkan telinga, beberapa orang melompat turun dari taksi. Olong, Puar, Husky dengan antusias melambaikan tangannya dan memanggil Olong dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, sebuah sedan besar berhenti di depan Master Roshi dan yang lainnya. Mengenakan pakaian kulit dengan rambut panjang berkibar, Bulma keluar dari mobil dan mengangkat payung, memperlihatkan 2 kaki panjang yang seputih batu giok. Tangannya yang lain sedang memegang seorang pemuda jangkung di sebelahnya. Melihat Bulma yang berpakaian indah, darah Tuan Roshi mendidih, dan tanpa sadar tangannya terulur untuk menyentuhnya. Tiba-tiba, sebuah tinju meledak dengan amarah, mengenai mata Tuan Roshi. Bam, Bulma, dengan wajah merah, berteriak dengan marah, tua bejat. Kamu masih ingin menyentuhku. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih penuh nafsu. Tuan Roshi menutup matanya dan tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia bergumam pelan, kamu juga tidak sama, kamu sangat galak, dan kamu sama sekali tidak pendiam. Apa? Bulma dengan marah memelototinya, dan Tuan Roshi dengan cerdik menutup mulutnya, tidak lagi berbicara. Kemudian, dia menoleh untuk melihat anak muda di samping Bulma. Bulma, siapa orang di sebelahmu ini? Pacar Anda. Husky berjalan mendekat dan bertanya. Goku tersenyum dan menyapa Master Roshi dan yang lainnya. Ah, kakek Master Roshi, Husky, semuanya, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu tidak mengenaliku? Tuan Roshi menyeka matanya dan memandang anak muda itu dengan bingung sambil menelan ludahnya. Wajahnya tidak percaya saat dia bertanya, mungkinkah, kamu adalah Goku? Ya, ini aku, ucap Goku sambil melepas kain yang melilit kepalanya. Itu benar-benar Goku. Semua orang terkejut. Anak kecil itu tiba-tiba tumbuh menjadi seorang anak muda yang tampan. Goku, kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Tuan Roshi berseru dengan takjub. Tiba-tiba, mata Husky menoleh saat menyadari kemesraan antara Goku dan Bulma. Mungkinkah, kalian berdua bersama sekarang? Bulma terkikik. Wajahnya seperti bunga yang mekar saat dia berkata, tentu saja, Goku adalah pacarku sekarang.
Kami akan menikah dan membentuk keluarga di masa depan. Serangkaian tepuk tangan terdengar, dan Siaya, yang memimpin Siling dan Miers, berjalan mendekat. Peluncur berambut biru yang sudah bertransformasi mengikuti di belakang, dengan tenang memegang payung. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat padamu dan Kakarot. Siaya berkata sambil tersenyum. Kakarot, Bulma memandang Siaya dengan perut penuh keraguan. Sebelumnya Bulma merasa agak aneh jika Siaya memanggil Goku dengan sebutan Kakarot, dia merenung. Paman Bardock memanggil Goku dengan Kakarot adalah satu hal, lagi pula, dia adalah ayah Goku, dan nama Kakarot seharusnya adalah nama Saiyan Goku. Tapi, kenapa Siaya dan yang lainnya juga memanggil Goku, Kakarot? Apakah mereka juga orang Saiya? Bulma juga memikirkan serangkaian kerjasama antara planet Hongshan Corporation milik Siaya dan Capsule Corporation miliknya, serta hubungan baik dengan Tides. Hubungan seperti apa yang mereka miliki? Bab 377, Malam Sebelum Turnamen. Bulma tidak tahu. Sebenarnya tebakan Bulma sudah mendekati kebenaran. Jika dia lebih berani berspekulasi, dia akan mengungkap identitas Siaya dan yang lainnya, namun, dia tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Proses berpikir Bulma tetap pada tingkat penduduk bumi. Kakarot, di mana ekormu? Mata tajam Miers melihat tidak ada ekor di punggung Goku. Goku, yang sudah terbiasa dengan nama Kakarot, menggaruk kepalanya dan berkata, kami khawatir ekorku akan menyebabkan ketidakstabilan, jadi dia memotongnya. Saat dia mendengarkan Goku, Siaya menyadari bahwa kami telah belajar darinya. Saat ini, di antara para Saiyan yang hadir, hanya Miers yang masih mempertahankan ekornya. Namun, ekor Miers tersembunyi di balik pakaiannya, terhalang oleh tepi gaunnya, sehingga tidak terlihat oleh mata orang lain. Krilin, Yamcha dan Cici belum datang. Goku melihat sekeliling tetapi tidak menemukan mereka bertiga. Tuan Rossi mengangguk, tampak sedikit cemas. Batas waktu pendaftaran akan segera berlalu, tetapi bayangan mereka pun belum terlihat. Hujan berangsur-angsur mereda dan sinar matahari menembus awan. Goku penuh energi saat dia berbicara dengan Master Rossi tentang kehidupannya di Lookout dan kemudian berbicara tentang 1 tahun kehidupannya bersama Bulma dan Bardock di Gunung Pausu. Ketika dia mengetahui bahwa Goku bahkan tidak dapat bertahan satu gerakan pun melawan Bardock, Master Rossi, seniman bela diri terkemuka di dunia seni bela diri, tercengang. Setelah waktu yang lama berlalu, Master Rossi bereaksi dan terus-menerus menghela nafas, sungguh mengesankan bahwa ada ahli seperti itu di dunia, saya benar-benar bodoh. Saat memikirkan ahli tersembunyi seperti Bardock yang ada di bumi, Master Rossi, yang dipuji sebagai dewa seni bela diri, merasa malu. Hihi, kalian semua masih belum sadar kalau Goku sebenarnya adalah seorang Saiyan, bukan penduduk bumi. Bulma merenung. Namun, bahkan Goku pun tidak menyadari sifat aslinya. Bulma telah berjanji pada Bardock bahwa dia akan merahasiakannya untuk saat ini. Saat ini Bulma mulai merasa khawatir. Oh tidak, jika Goku bukan penduduk bumi, berarti kita bukan dari spesies yang sama. Apakah akan ada isolasi reproduksi antara Saiyan dan penduduk bumi? Bulma mulai mempertimbangkan masalah memiliki anak. Namun soal semua itu, Bulma terlalu banyak berpikir. Orang Saiyan dan penduduk bumi adalah ras manusia yang serupa, jadi tidak ada isolasi reproduksi yang ketat. Goku adalah pria yang sangat beruntung. Keterampilan bela dirinya sangat tinggi, dan Bulma adalah pacarnya yang cantik. Aku iri, gerutu Olong kesal. Puar tertawa terbahak-bahak dan mengejek, kamu masih bermimpi punya pacar. Anda bisa melupakannya dalam hidup ini. Apa katamu? Olong dan Puar berdebat dengan ribut. Goku, dalam 3 tahun terakhir, seni bela dirimu pasti meningkat pesat, kan? Tuan Rossi menyodok lengan Goku dan mau tidak mau bertanya, nadanya senang dan iri. Bagaimanapun juga, bisa mendaki Lookout untuk berlatih dianggap sebagai pencapaian terbesar bagi semua seniman bela diri. Master Rossi tidak memiliki kualifikasi ini sebelumnya. Namun, keempat muridnya menerima petunjuk kami di Lookout, suatu prestasi yang cukup membuatnya bangga. Goku menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada serius, di bawah bimbingan Pak Popo dan kami, aku belajar banyak hal, dan kekuatanku juga meningkat pesat. Selain itu, kekuatan Krilin, Cici dan Yamcha juga meningkat. Saya sudah setahun tidak bertemu mereka, jadi saya tidak tahu seperti apa pelatihan mereka. Namun, saya sangat ingin bersaing dengan mereka. Sayang sekali, Tien Shinhan dan Chiaotzu tidak ada di sana, kalau tidak, itu akan lebih hidup, desah Goku. Master Rossi menganggukkan kepalanya mengerti, lalu dia melihat arlojinya dan bergumam, tidak banyak waktu tersisa untuk pendaftaran, tapi Krilin dan yang lainnya belum tiba. Kali ini pengumuman berulang kali melalui pengeras suara oleh salah satu staf, tinggal 5 menit lagi untuk registrasi. Yang belum mendaftar harus segera datang untuk mendaftar. Apa yang harus dilakukan? Mereka masih belum datang, dan pendaftaran akan segera berakhir. Matahari berangsur-angsur terbenam seiring dengan meningkatnya kecemasan Husky, dan kurang dari 5 menit menjelang waktu penutupan, Master Rossi berkata kepada Olong, jika benar-benar terlambat, Anda harus berubah menjadi Krilin dan yang lainnya dan mendaftar. Tidak, saya harus istirahat selama 1 menit setelah setiap transformasi. Kalau begitu, itu akan terlambat. Mata Olong membelalak saat dia berseru dengan tidak senang. Transformasi Olong hanyalah tingkat dasar, dan bahkan dia dan Puar bersama-sama hanya dapat mendaftar untuk 2 orang. Apa yang kita lakukan? Krilin dan yang lainnya akan melewatkan turnamen ini.
Xiaya, yang berdiri di sampingnya, tertawa dan berkata, orang-orang ini, masing-masing memainkan pola protagonis. Mengapa? Miers bertanya dengan heran. Seorang protagonis harus menjadi yang terakhir muncul, memberikan peran pendukung kesempatan yang luas untuk tampil. Miers tiba-tiba tercerahkan. Dia menyodok lengan Xiaya dan berkata sambil terkikik, kalau begitu, kita juga akan datang terlambat di masa depan. Tiba-tiba, Goku tersenyum dan berkata dengan suara rendah, tidak perlu melalui banyak masalah, mereka sudah ada di sini. Goku merasakan 3 aura mendekat. Itu milik Krilin, Yamcha, dan Cici. Di mana? Olong bertanya dengan ragu. Pada saat ini, 3 siluet dengan cepat muncul, hanya menyisakan bayangan samar di belakang. Mata Goku tertuju ke depan, dan dia melihat 3 sosok muncul di pusat pendaftaran turnamen seni bela diri. Krilin, Yamcha, dan Cici bergegas mendekat pada saat-saat terakhir. Krilin, Yamcha, kamu di sini. Master Roshi dan Olong mengepung mereka dan bergembira. Semuanya, sudah lama tidak bertemu. Krilin melepas topinya dan berkata sambil tersenyum. Bulma, Husky, sapa Cici dengan suara lembut. Semua orang terkejut. Wow, bahkan Cici pun menjadi sangat cantik. Dia jelas-jelas hanya seorang anak kecil sebelumnya. Seorang gadis berubah 18 kali antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Cici menjadi semakin cantik. Tuan Roshi berseru kagum. Goku, aku tidak akan kalah darimu kali ini. Yamcha mengepalkan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Untuk menyusulmu, aku bahkan tidak berani tidur banyak dalam 3 tahun terakhir. Kekuatanku tidak lagi sama. Yamcha memiliki banyak bekas luka di wajahnya, dan rambutnya juga tumbuh lebih panjang. Goku berkata dengan ekspresi gembira, haha, jangan terlalu cepat senang. Saya juga telah berlatih keras selama ini. Mari kita bertarung dengan baik di turnamen seni bela diri besok. Tentu saja, saat ini, Cici menghampiri Xiaya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan. Xiaya, aku berterima kasih atas bantuanmu di alam iblis setahun yang lalu, atau aku tidak akan bisa kembali. Bukan apa-apa, Xiaya tersenyum dan berkata dengan tenang. Mereka berbincang riang sambil menyelesaikan pendaftaran dan kemudian mengatur hotel untuk bermalam. Karena batas waktu pendaftaran sudah hampir malam, maka uji kualifikasi turnamen pencak silat dijadwalkan keesokan harinya. Pada malam hari terjadi hujan badai yang lebat. Badai dahsyat itu, dari waktu ke waktu, disertai kilatan petir dan guntur yang menggelegar, dan para pejalan kaki di jalan bergegas mencari perlindungan. Goku dan yang lainnya mengatur hotel yang bagus dan membuat persiapan terakhir mereka di kamar masing-masing. Bulma bertindak sangat berani dan tinggal sekamar dengan Goku. Melihat ini, Tuan Roshi sangat iri di dalam hatinya ketika sisa giginya mengeluarkan suara gemeretak. Di luar ruangan, guntur meletus dan hujan terus turun, menimbulkan bunyi, derai-derai, saat mengenai kaca. Kekuatan pertempuran Kakarot telah mencapai 1600. Latihan Bardock benar-benar efektif. Di tempat tidur, Siling berkata sambil berbaring di pelukan Xiaya, rambut emasnya yang indah tergerai berantakan di atas bantal. Xiaya tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, dia adalah Super Saiyan masa depan. Akumulasi pada tahap awal ini sudah cukup. Pelatihan Bardock hanya mengungkap sebagian dari potensinya. Xiaya pernah memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di dunia api emas. Bagi mereka, mereka seperti nabi yang mengetahui kejadian di masa depan. Faktanya, jika diperlukan, Kai tertinggi juga dapat melihat masa depan sambil memiliki cincin waktu. Namun, sampai sekarang, saya tidak bisa melihat bagaimana Kakarot bisa menjadi Super Saiyan. Miers membalik, dan bagian atas tubuh telanjangnya menekan dada Xiaya, kulitnya yang lembut dan halus terasa sedikit dingin. Tangannya yang gelisah membelai tubuh Xiaya dengan main-main. Di antara perempuan Saiyan, baik Siling dan Miers termasuk dalam tipe anggun dan mungil. Tinggi Siling hampir sama dengan penduduk bumi biasa, sedangkan Miers lebih pendek dari Siling. Siapa tahu, mungkin karena dia masih memiliki hati seperti bayi baru lahir yang lugu. Namun, Xiaya tidak mengatakan sepatah kata pun, sebaliknya, dia merenung, mungkin dia masih memiliki lingkaran cahaya protagonis. Kenapa kamu membicarakan Kakarot? Ini saatnya melakukan tugas kita. Xiaya terkekeh dan memeluk tubuh lembut, tanpa tulang, dan halus kedua wanita itu. Dia berbalik dan pertama-tama menekan Miers di bawahnya. Mereka telah menikah selama beberapa tahun, namun sampai sekarang, mereka belum mempunyai anak, ini karena mereka tidak bekerja cukup keras. Malam tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Dengan suara gemuruh, petir menyambar langit dan menghantam menara jam sebuah gedung tinggi. Batu dan bagian logam dari jam tersebut jatuh dari langit dan menghantam pejalan kaki di jalan. Bang! Pecahan batu berjatuhan, namun saat hendak mengenai pejalan kaki, batu tersebut dihancurkan oleh gelombang energi, menyelamatkan orang-orang di bawahnya. Seorang pria iblis berkulit hijau yang mengenakan jubah putih muncul. Idiot! Pria iblis berkulit hijau itu dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dari auranya, Piccolo sekarang seperti iblis murni. Sedikit bimbingan mungkin bisa membantunya meninggalkan kejahatan dan beralih ke kebaikan. Bab 378, mengapa mereka belum datang? Keesokan harinya, dini hari, matahari bersinar terang. Semua kontestan yang berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dunia tiba di kuil seni bela diri.
Goku dan rekan-rekannya mengenakan pakaian seni bela diri sekolah penyu dan memasuki ruang kompetisi. 8 pakar teratas turnamen akan dipilih melalui formulir ring. 2 kontestan akan dipilih dari masing-masing 4 area. Tentu saja, keberuntungan juga berperan besar di dalamnya. Haha, pakaian seni bela diri dari sekolah penyu kami lebih cocok untukku. Saya takut Tuan Rossi tidak menyiapkannya untuk kami, jadi saya meminta seseorang membuatkan yang khusus untuk saya. Krilin mengenakan pakaian bela diri oranye merah yang dihiasi logo sekolah penyu dan berkata dengan sombong. Aku juga berpikir begitu. Yamcha melenturkan pergelangan tangannya, bersiap untuk turnamen. Matanya penuh percaya diri. Setelah beberapa tahun bekerja keras, kekuatan Krilin, Yamcha, dan Chi-Chi mengalami kemajuan besar. Meskipun mereka tidak sekuat Goku, mereka adalah elit dan sudah memiliki prestasi seni bela diri. Mereka tidak lagi mencari kemenangan atau kekalahan. Wow, Chi-Chi terlihat semakin cantik setelah memakai Chongsam, Krilin menyeringai dan berkata, membuat Yamcha juga ikut memuji. Saat ini, Chi-Chi telah mengenakan Chongsam versi modifikasi, yang khusus dibuat untuk turnamen. Chongsam putih dengan gambar bambu di atasnya membuat sosoknya semakin menonjol. Chi-Chi menatap mereka dengan dingin dan mulai melakukan pemanasan, mengurus urusannya sendiri. Yamcha tersenyum dan berkata, Chi-Chi sekarang menjadi tokoh kunci yang kami perhatikan dan memiliki prospek lebih banyak daripada kami. Ya, Krilin menjawab dengan bercanda. Chi-Chi menghentakkan kakinya dan berkata, kalian berdua, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu di babak penyisihan. Chi-Chi telah mempelajari sedikit sihir ilahi dari kami yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal kecil seperti memanipulasi undian. Tolong tidak, kami salah. Krilin dan Yamcha segera mengakui kesalahan mereka, dan dalam hati berpikir, kamu benar-benar tidak boleh menyinggung perasaan wanita. Jika Krilin dan Yamcha gagal lolos bahkan di babak penyisihan, mereka akan merasa malu dengan pelatihan yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir. Kali ini, suara mengunyah yang datang dari sudut aula kompetisi pencak silat menarik perhatian mereka. Itu adalah anak laki-laki gemuk dengan mantel kasar. Rambutnya berantakan, tapi Krilin dan yang lainnya merasakan aura kuat terpancar darinya. Siapa anak laki-laki itu? Ki yang sangat kuat, ekspresi Yamcha berubah serius. Goku berbalik dan dengan tenang berkata, Ki-nya tidak lebih buruk dari Raja Piccolo 3 tahun lalu. Benar-benar, semua orang ketakutan saat mereka merasakan auranya dengan serius. Memang benar, bocah gendut itu luar biasa, tapi dengan kekuatan mereka saat ini, mereka yakin bisa menghadapinya dengan tenang. Tiba-tiba, tatapan sedingin es tertuju pada mereka. Indra tajam Goku merasakannya dan matanya menembus kerumunan yang padat dan menatap seorang pria aneh yang mengenakan jubah di sudut kuil seni bela diri. Pria aneh itu juga menatap Goku dengan dingin, lalu dia dengan dingin mendengus dan berbalik. Ekspresi yang sangat dingin, dia terlihat sangat kuat. Namun, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Goku, apakah kamu mengenalinya? Krilin memasang ekspresi serius saat dia bertanya. Dia merasakan tekanan menakutkan yang dipancarkan oleh orang itu, dan dia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Yah, orang ini sangat kuat, tapi dia bukan orang baik. Tidak peduli siapa yang bertemu dengannya di turnamen, segera akui kekalahan, jika tidak, akan sulit melindungi hidupmu. Goku berkata dengan nada serius. Goku tidak mengenali identitas Piccolo, tetapi aura Piccolo yang dingin dan kuat membuatnya sadar bahwa dia telah bertemu dengan lawannya. Krilin dan yang lainnya bukanlah tandingan Goku. Goku sedikit bersemangat sambil melanjutkan, tapi dia adalah pria yang kuat. Saya ingin melawannya sesegera mungkin. Apa Anda sedang bercanda? Kekuatan kami juga meningkat pesat. Apakah orang itu begitu kuat? Krilin bertanya dengan tidak percaya. Kekuatan kita lebih besar dari kami, tapi masih ada seseorang di bumi yang lebih kuat dari kita. Goku mengangguk dan dengan serius memperingatkan, orang itu sangat kuat. Dia bahkan berkali-kali lebih kuat dari Raja Piccolo. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Orang itu iblis, dia adalah Raja Piccolo yang baru, tiba-tiba Chi-Chi berkata. Raja Piccolo, dia masih hidup. Krilin dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut, dan bahkan Goku pun terkejut. Chi-Chi mengangguk dan berkata, ini yang kami katakan padaku. Krilin menghela nafas lega, dan berkata kepada Chi-Chi, sepertinya kami ingin melatihmu menjadi kami yang baru. Mengenai pewarisan posisi kami, Krilin dan Yamcha tidak memiliki ketertarikan apapun. Di mata mereka, Goku, yang murni seperti selembar kertas kosong, dan Chi-Chi adalah kandidat terbaik untuk posisi kami. Namun di antara keduanya, Goku tidak tahan dengan kesepian, sehingga hanya Chi-Chi yang bisa menjadi kandidat kami. Terlebih lagi, kekuatan Chi-Chi saat ini juga agak tak terduga. Dia belajar banyak seni rahasia sihir dari kami, dan dia memiliki banyak gerakan unik yang tidak dapat diprediksi. Brengsek, setelah berlatih keras selama 3 tahun, saya ingin menampilkan performa yang bagus, namun lawan kuat seperti Raja Piccolo tiba-tiba muncul. Sepertinya aku hanya bisa membuat Goku berurusan dengan orang itu. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat pesat setelah berlatih selama 3 tahun, memberi mereka kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Raja Piccolo sebelumnya, mereka masih tidak memiliki peluang untuk meraih kemenangan melawan Raja Piccolo saat ini. Yamcha menelan ludahnya sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya penuh keengganan. Yamcha masih memiliki kesadaran diri bahwa dia bukan tandingan Piccolo saat ini.
Goku mengangguk dengan serius. Gairah dalam darahnya tampak melonjak saat matanya berbinar karena kegembiraan. Serahkan Raja Piccolo padaku. Aku akan bertarung dengan baik. Semua kontestan, saya sudah membuat Anda menunggu cukup lama. Kualifikasi akan segera dimulai. Semuanya, tolong berkumpul di tengah. Suara seorang anggota staf disiarkan melalui pengeras suara. Semua kontestan berkumpul. Setelah tuan rumah memperkenalkan peraturan turnamen, mereka mulai melakukan undian. Goku dan yang lainnya beruntung tidak berada di bracket yang sama. Di atas panggung, Goku bertemu saingan lamanya Raja Capa. Hehe, Goku, setelah 3 tahun bekerja keras, sekarang aku akan membalas dendam atas penghinaan di masa lalu. Namun, kekuatan Raja Capa saat ini sudah tidak setingkat dengan Goku. Goku dengan acuh tak acuh memandang lawannya dan berdiri tegak di atas panggung tanpa melakukan pertahanan apapun. Pada akhirnya, Raja Capa bahkan tidak tahu bagaimana Goku menyerang. Dia dirobohkan oleh Goku hanya dengan satu pukulan karate. Wasit tercengang dan butuh waktu lama sebelum dia bereaksi dan mengumumkan, kontestan Goku menang. Yah, Goku juga menjadi sangat kuat, tapi ini juga menarik. Goku, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang. Piccolo memperlihatkan senyuman dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Bang, 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 di arena lain, pertandingan masih berlangsung. Saat ini, Cici sudah naik ke atas panggung, dan dia fokus melawan lawannya. Dia cepat, dan serangannya cepat dan akurat. Dia mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Seni bela diri Cici jauh lebih kuat dari kita. Krilin melipat tangannya di dada saat dia menyaksikan pertarungan di arena, sikunya menekan lengan Yamcha. Yamcha memutar matanya tanpa berkata-kata, mengangguk dan berkata, bahkan Cici lebih kuat dariku. Saya pikir lebih baik menyerah pada gagasan untuk melampaui Goku sedini mungkin. Krilin mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak akan menyerah. Pertandingan di setiap venue berjalan lancar. Pagi berlalu, dan para pemenang memasuki perempat final. 8 teratas adalah, Goku, Piccolo, Krilin, Yamcha, Cici, Sen, Kami Lama, Yajirobe, dan Saibok Tao. Pertandingan penyisihan pagi sudah selesai. Pertandingan perempat final akan digelar di arena outdoor pada sore hari. Selanjutnya, semua orang harus datang dan mengambil undian. Tuan rumah mengeluarkan kotak untuk pengundian. Cici, bisakah kamu membagi kami ke dalam urutan pertandingan yang berbeda? Yamcha mencondongkan tubuh ke arah wajahnya dan bertanya dengan suara rendah. Oke, Cici setuju dan memanipulasi potongan kertas di dalam kotak karton. Urutan pertandingan. Pertandingan pertama, Krilin vs Ma Junior Piccolo. Pertandingan kedua, Yamcha vs Sen, Kami Tua. Pertandingan ketiga, Cici vs Yajirobe. Pertandingan keempat, Goku vs Saibok Tao. Setelah kualifikasi selesai, Goku, Krilin, Yamcha, dan Cici keluar dari aula dan bergabung dengan Master Roshi dan yang lainnya. Setelah makan enak, Master Roshi dan yang lainnya mendorong dan berdesakan ke depan tribun turnamen, melambaikan tangan mereka untuk menyemangati semua orang. Karena dukungan kuat dari Central City, mulai saat ini turnamen pencaksilat akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Siaya dan Siling menggunakan medan ki mereka untuk membersihkan area terbuka. Bulma membelai rambut ungu mudanya dan terkikik sebelum mengikuti mereka masuk. Siaya, aku ingin bertanya sejak awal, apakah kamu juga seorang Saiyan? Siaya menatap lurus ke arah Bulma dan berkata, coba tebak. Wajah Bulma menjadi hitam, dan dia dengan marah menghentakkan kakinya. Di atas panggung, pertandingan pertama perempat final turnamen seni bela diri dunia sudah mendekati akhir. Piccolo bertarung melawan Krilin. Krilin sangat kuat, tapi lawannya, Piccolo, bahkan lebih kuat. Piccolo berada di atas angin dengan keunggulan luar biasa. Pada akhirnya, Krilin menggunakan gerakan khasnya, Destructo Disc, tetapi masih gagal membalikkan keadaan, karena itu, dia hanya bisa mengakui kekalahan tanpa daya. Pertandingan pertama, kontestan Ma Junior. Piccolo, menang. Pembawa acara berambut pirang terus mengumumkan, pertandingan berikutnya, kontestan Yamcha akan bertarung melawan kontestan Sen Kami Lama. Saat pembawa acara mengumumkan dengan suara lantang, Yamcha dengan percaya diri melompat ke panggung seni bela diri. Karena dia tidak menemukan Goku dan Cici, Yamcha merasa beruntung. Dia tahu bahwa dia memiliki peluang 90% untuk memenangkan pertandingan ini. Ayo, Tuan Yamcha, puar berteriak dari kursi penonton. Olong, Husky, dan lainnya juga mendukungnya. Hasil akhirnya seperti yang diharapkan. Meskipun lawannya adalah karakter kami yang menyamar, kekuatan Yamcha saat ini telah melampaui kami, dan wajar saja jika ia meraih kemenangan. Pria bernama Yamcha itu juga sesama murid Goku. Lawan berikutnya adalah saya. Saya harap dia bisa menghibur saya dengan baik. Piccolo mencibir sambil berdiri di atap kuil seni bela diri dan menyapukan pandangannya ke sekeliling dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat itu, mata Piccolo menyapu ke arah Siaya dan yang lainnya di tribun, tepatnya ke arah Siling dan Miers. Ketika Piccolo melihat kedua gadis itu, wajahnya yang berwarna hijau tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya menegang saat ombak yang mengamuk berputar-putar di dalam hatinya. Itu mereka, mengapa keduanya juga ada di sini? Menyusul kemunculan Siling dan Miers, Piccolo merasakan emosi yang rumit di dalam hatinya, dan kenangan tak terlupakan 1 tahun lalu pun muncul.
Dia tidak akan pernah melupakan dua sosok yang sombong dan seperti dewa ini. Bab 379, Cici. Setelah guncangan awal yang terasa seperti serangan embun beku, jantung Piccolo berdebar kencang dan wajahnya berubah jelek. Namun, Piccolo dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya untuk membuat dirinya setenang mungkin. Pada titik ini, Piccolo merasa menang atau kalah melawan Goku bukanlah hal yang penting. Jika kedua orang itu mengambil tindakan untuk menghalanginya, maka rencananya hampir tidak mungkin berhasil. Setelah mempertimbangkan kembali lebih jauh, ekspresi Piccolo berubah suram, dan dia menggigit giginya, meraung dalam hati, sialan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Satu demi satu, para ahli yang kuat terus bermunculan. Bagaimana saya bisa, Raja Piccolo, takut? Cepat atau lambat, aku akan melampaui mereka. Siaya memperhatikan Piccolo di atap kuil seni bela diri, tersenyum dan berkata kepada Siling dan Miers, lihat Piccolo, ekspresinya berubah ketika dia melihat kita. Siling berkata dengan serius, dia pasti mengenali saya dan Miers. Saya pikir dia pasti bertanya-tanya mengapa semuanya tampak baik-baik saja antara saya dan Siling, lagi pula, bukankah kita pernah bertarung satu sama lain sebelumnya? Miers berkata sambil tersenyum. Dia dan Siling muncul di depan Piccolo 1 tahun yang lalu dan menampilkan penampilan yang bagus seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan, tapi sekarang, mereka rukun satu sama lain. Setelah mendengarkan percakapan antara Goku, Siling, dan Miers, Bulma bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu baru saja menyebut Raja Piccolo? Apakah orang aneh berkulit hijau itu adalah Raja Piccolo? Ya, itu Raja Piccolo. Bulma berkata dengan heran, itu benar-benar Raja Piccolo. Namun Bulma hanya terkejut dan tidak takut sedikit pun. Raja Piccolo belum mati, apakah kamu tidak takut? Siaya bertanya pada Bulma. Mengapa saya harus takut? Goku pasti akan mengalahkannya lagi, kata Bulma seolah itu adalah hal yang biasa. Goku bisa mengalahkan Raja Piccolo 3 tahun lalu, dan sekarang, dia menjadi lebih kuat. Bukankah mudah untuk mengalahkan Raja Piccolo? Petik 2, petik 2. Siaya tidak bisa berkata-kata karena keyakinan buta Bulma, dan kemudian dia merasa lega setelahnya. Kepercayaan Bulma pada Goku didasarkan pada saling pengertian. Hubungan kalian berdua sangat bagus. Tentu saja, Bulma mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah itu wajar. Di arena, pertarungan antara Yamcha dan kami yang lama dengan cepat berakhir, dan Yamcha menang tanpa kesulitan apapun. Pertandingan ketiga, kontestan Cici akan melawan kontestan Yajirobe. Saya mengundang kedua kontestan untuk naik ke arena seni bela diri. Setelah pengumuman tersebut, Cici terjun ke arena seni bela diri. Di seberang, Yajirobe berdiri dengan malas. Karena aturan turnamen bela diri yang melarang penggunaan senjata, Yajirobe, yang paling ahli dalam menggunakan katana, tidak bisa menggunakan senjatanya. Cici, ayo, di kursi penonton, Bulma berteriak. Krilin dengan tenang berkata kepada Yamcha, Yajirobe itu cukup kuat, tapi dia jauh lebih lemah dari Cici. Ya, disparitas ki antara keduanya besar. Terlebih lagi, kamu bisa melihat bahwa dia tidak pandai dalam teknik tinju. Saat dia melihat Yajirobe dan Cici saling bertukar pukulan, Yamcha tiba-tiba berkata. Krilin juga memiliki pemikiran yang sama. Dapat dilihat bahwa penggunaan seni tinju Yajirobe sangat kasar. Ini bukanlah suasana seseorang dengan tingkat keahliannya. Lihatlah tangan dan posturnya yang terkepal saat meninju. Yang seharusnya dia kuasai adalah menggunakan pedang. Dengan seni bela diri setingkat Krilin, meskipun dia belum mempelajari ilmu pedang, dia masih memiliki sedikit kemampuan untuk membedakan. Di arena, nafas Cici tetap tenang saat matanya yang cerah menatap Yajirobe. Pertandingan ini membatasi potensi penuhmu, tapi meski kamu menggunakan kekuatan penuhmu, kamu tetap tidak akan menjadi lawanku. Yajirobe tiba-tiba menyeringai dan tertawa terbahak-bahak, menyebabkan daging berlemak di tubuhnya bergetar. Immortal Korin juga memberitahuku hal ini, tapi aku masih ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, Yajirobe membuka kakinya dan berdiri seperti tiang dengan tangan diletakkan di dada. Tiba-tiba, aura menakjubkan dan mendominasi muncul dari tubuh Yajirobe. Pendekar pedang. Cici terkejut saat dia berkata tanpa berpikir. Hanya seorang pendekar pedang yang bisa memiliki ki yang begitu kuat dan mendominasi. Pada saat itu, Cici langsung bereaksi, dan tubuh halusnya berkedip. Dia dengan cepat membuka jarak antara dirinya dan Yajirobe, dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi pertempuran. Cici menjadi serius, Siaya tersenyum dan berkata. Meskipun demikian, Yajirobe saat ini telah melampaui ekspektasi Siaya. Dalam karya aslinya, Yajirobe adalah seorang pria malas tanpa motivasi apapun. Meskipun dia dapat membantu pada saat-saat kritis, pada dasarnya dia tidak berguna pada saat-saat normal. Namun sekarang, dia dilengkapi dengan aura yang kuat dan mendominasi serta kemauan yang kuat. Dia adalah pendekar pedang sejati. Ini juga menarik. Seorang jenius dalam karya aslinya yang terkubur. Aku ingin tahu ketinggian apa yang akan dia capai di masa depan. Siaya sedikit berharap pada Yajirobe. Saya akan menyerang. Setelah berbicara, tangan Cici perlahan mengambil posisi, dan hatinya memasuki keadaan tenang seperti air yang tenang. Jika dia tidak terlihat, akan mudah bagi orang untuk melupakan keberadaannya. Hati tenang seperti air yang tenang. Ketenangan menghasilkan transendensi. Berdiri di samping, kami tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Dalam kondisi Cici saat ini,
dia sepertinya akan berhenti bernapas kapan saja. Suasana tenang dan damai merasuki arena. Ini adalah suasana yang ajaib. Sepertinya memilih Cici sebagai penerusku bukanlah pilihan yang salah. Kami tua berpikir sambil menghela nafas lega. Keadaan pikiran Cici sebersih selembar kertas kosong, dan sekarang, dia telah mencapai tingkat kedalaman yang tinggi. Dia adalah kandidat sempurna untuk menjadi penerus kami. Pada saat ini, antara Cici dan Goku, kami yang lama sudah cenderung memilih Cici sebagai penggantinya. Di arena bela diri, pertarungan antara Cici dan Yajirobe masih berlangsung. Menyusul munculnya kekuatan yang agung dan tiada taraf, angin puyuh yang mengamuk dan kuat, yang sama ganasnya dengan serigala dan harimau, mengeluarkan suara berderit. Cici dan Yajirobe sangat cepat. Dalam waktu singkat, arena dipenuhi dengan bayangan mereka saat mereka bertarung. Kerak, lempengan marmer padat itu pecah, dan beberapa batu kecil terlempar di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar dan melaju hingga kecepatan maksimal, melesat menembus langit. Siu, siu, siu. Tiba-tiba, udara bergetar, dan kemudian, suara pecahan udara yang memekakkan telinga bergema. Berdebar, bagaikan telapak tangan besar tak kasat mata yang menamparkan udara, penonton merasakan perubahan tekanan atmosfer di sekitarnya. Pertarungan yang menyenangkan memberi mereka perasaan riang dan tanpa hambatan. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran Yajirobe lebih rendah daripada Cici, dan aturan pertandingan membatasi kekuatannya. Maka, setelah beberapa saat, Yajirobe perlahan mundur ke sudut arena sambil terengah-engah. Sebaliknya, aura Cici masih tenang, seolah dia tidak melakukan gerakan berat apapun. Dapat dengan mudah dinilai siapa pihak yang lebih kuat di antara keduanya. Aku tersesat. Yajirobe terus terang mengaku kalah dan melompat dari arena. Hasil ini membuat semua orang tercengang, wajah mereka tampak bingung. Namun, mereka dengan cepat memberikan tepuk tangan meriah kepada kedua belah pihak, dan kamera di sekitar lokasi juga merekam pertempuran tersebut dan menyiarkannya ke layar TV di seluruh dunia. Pria gendut itu cukup kuat. Jika dia bisa menurunkan sedikit berat badannya, mungkin dia bisa menang di lain waktu. Orang-orang yang tidak memiliki banyak pemahaman membuat penilaian mereka berdasarkan penampilan Yajirobe, mereka mengira Yajirobe kalah karena terlalu gemuk. Namun, ada banyak orang sebelum layar TV yang berpengalaman. Saat ini, wajah mereka sedang berkonsentrasi sambil terus berkomentar, Cici itu adalah ahli sejati. Lihat, keseluruhan pertandingan telah berakhir, tapi pernapasannya tidak terganggu. Oh, itu benar, kontestan Cici tampaknya adalah murid Master Rossi, Dewa Seni Bela Diri. Dia tampil bagus di 2 turnamen terakhir. Tidak heran dia bisa menjadi begitu kuat. Di tempat kompetisi, Goku dan yang lainnya mengucapkan selamat kepada Cici karena memperoleh kemenangan. Kami tua memandang dengan lega dan merenung, anak-anak ini telah melampaui saya. Mereka adalah masa depan bumi. Kemudian, kami tua melirik Siaya dan yang lainnya di antara penonton dan sedikit mengangguk. Siaya juga memberinya senyuman sebagai tanggapan, mengangguk dalam pemahaman diam-diam. Bab 380, Pertempuran yang luar biasa. Pertandingan keempat-perempat final, kontestan Goku vs kontestan Cyborg Tao. Kontestan Goku adalah runner-up dari 2 turnamen terakhir, dan dia juga merupakan pahlawan yang mengalahkan Raja Piccolo untuk menyelamatkan dunia. Tolong, nantikan penampilannya. Pembawa acara berambut pirang telah lama diinstruksikan oleh pemerintah kota pusat untuk tidak melewatkan kesempatan mengungkap identitas Goku. Penonton pun langsung antusias. Goku. Berbeda dengan karya aslinya, pertarungan Raja Piccolo dengan Goku terjadi di kota barat, dan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Jadi, hampir semua orang tahu bahwa pahlawan yang menyelamatkan bumi bernama Goku. Selain itu, Central City bermaksud memperluas fasilitas seni bela diri di bumi, jadi mereka sangat mendukungnya. Saat ini, bisa dikatakan orang yang paling terkenal di seluruh dunia adalah Goku, sama seperti setan setelah permainan Cell di karya aslinya. Goku, aku secara pribadi akan membalas penghinaan ini. Wajah Cyborg Tao muram saat tubuhnya memancarkan aura dingin. Goku mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah mercenari Tao. Tidak kusangka kamu belum mati. Goku berbicara kasar karena dia tidak menyukai aura gelap dan berdarah yang terpancar dari mercenari Tao. Goku, segera kalahkan dia. Bulma melambaikan tangannya, lalu meletakkan kedua tangannya di sisi mulutnya, berbentuk tanduk, dan berteriak. Kepada Bulma, Goku menanggapinya dengan senyuman dan dengan muram menatap Cyborg Tao. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Ketidakpedulian Goku membuat mercenari Tao sangat marah, dan saat tuan rumah mengumumkan dimulainya pertandingan, Goku berada di atas angin dengan keunggulan yang luar biasa. Kemudian, mercenari Tao tiba-tiba menunjukkan senjata mekanisnya, sehingga memicu kemarahan Goku. Perilaku mercenari Tao yang tidak tahu malu benar-benar mencoreng martabat seorang seniman bela diri, jadi Goku langsung menjatuhkannya dengan pukulan. Setelah melempar mercenari Tao keluar venue, Goku berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk disebut seniman bela diri. Pria tercela dan tidak tahu malu, cepat pergi. Enyah. Penonton menjadi marah, terutama karena target pedang mercenari Tao adalah Goku, pahlawan yang menyelamatkan dunia. Penggunaan senjata oleh kontestan mercenari Tao merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan turnamen. Kontestan Goku memenangkan pertandingan. Pembawa acara mengumumkan hasilnya dengan suara lantang,
lalu berkata kepada penonton yang antusias dan penuh harap, pertandingan semifinal akan diadakan selanjutnya dari perempat final turnamen seni bela diri sebelumnya. Kontestan Yamcha, salah satu perempat finalis turnamen seni bela diri sebelumnya vs. Kontestan Ma Junior, Piccolo, yang menyapu semua lawan di babak penyisihan. Saya mengundang kedua kontestan untuk naik ke arena seni bela diri. Giliranku untuk bertarung. Yamcha mengencangkan ikat pinggangnya erat-erat dan bersiap untuk menaiki arena seni bela diri. Goku memandang Yamcha dengan serius dan berkata, hati-hati, dia adalah Raja Piccolo. Jika Anda tidak bisa menerimanya, Anda bisa mengaku kalah. Petik 2. Goku tahu bahwa perbedaan kekuatan antara Yamcha dan Piccolo terlalu besar. Jika Piccolo tidak mematuhi aturan kompetisi, Yamcha akan berada dalam bahaya besar, jadi Goku siap turun tangan kapan saja. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Yamcha mengacungkan jempol sambil melirik ke arah Piccolo lalu melompat ke atas arena. Sontak, sorak-sorai antusias pun memancar dari penonton. Hehe, orang ini adalah rekan magang Goku, namun, aku tidak bisa membunuhnya karena aturan kompetisi ini. Piccolo tersenyum dingin, kedua giginya yang seperti setan bersinar terang. Pertandingan berlanjut. Seperti di karya aslinya, meski Yamcha telah melalui pelatihan berat selama 3 tahun, kesenjangan antara dirinya dan Piccolo masih terlalu besar. Piccolo khawatir dengan aturan kompetisi, jadi dia tidak memberikan pukulan mematikan. Pada akhirnya Yamcha berhasil dikalahkan setelah menggunakan berbagai skill uniknya. Berikutnya adalah pertandingan kedua semifinal, Goku vs Chi-Chi. Pertarungan suami istri di karya aslinya menjadi pertarungan antar sesama peserta magang. Setelah menyelidiki kekuatan Chi-Chi, Goku, yang mendapat dukungan luas, mendapatkan kemenangan. Final kompetisi adalah pertarungan antara Goku dan Piccolo. Sama seperti permainan di mana seseorang dapat meningkatkan kemampuannya setelah mengalahkan monster, kedua jenis pasukan tersebut, setelah melewati banyak rintangan, bertemu di final. Berikutnya adalah final turnamen. Saya mengundang kontestan Goku dan kontestan Ma Junior untuk tampil, pembawa acara mengumumkan dengan ekspresi antusias. Segera, sorak-sorai yang intens muncul dari penonton. Selain penonton yang berada di venue, masyarakat seluruh dunia yang menyimak turnamen tersebut juga bersorak antusias. Goku, kamu harus menang. Krillin berteriak. Goku, ayolah. Tangan Bulma diletakkan di sisi mulutnya dalam bentuk tanduk. Goku memberikan senyuman cerah kepada semua orang dan berjalan ke arena, berdiri berhadap-hadapan dengan Piccolo. Setelah mendengus acuh tak acuh, Piccolo menunjukkan senyuman sinis dan berkata dengan nada dingin, Goku, sejujurnya, aku berbeda dari 3 tahun lalu. Kali ini, aku harus mengambil nyawamu, dan kemudian, aku akan mengumumkan kembalinya hidupku, Raja Piccolo, ke dunia. Piccolo, kita hanya akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah setelah bertarung, jadi jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Goku terlihat serius saat dia membantah. Bibir Piccolo melengkung, dan wajahnya yang muram memancarkan rasa dingin. Kemudian, kedua belah pihak berhenti melontarkan kata-kata yang tidak perlu dan menciptakan jarak di antara mereka, saling berhadapan dari kejauhan. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Di arena pencaksilat, suasana tiba-tiba menjadi sangat menyesakan. Tiba-tiba, dua aura kuat meletus dengan momentum yang besar. Sepertinya seluruh tempat itu tertutup oleh tutup panci yang besar. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, menimbulkan perasaan tertekan yang mencekam dan menggugah jiwa. Krillin menelan ludah. Tenggorokannya agak kering saat dia berkata kepada Yamcha dengan gugup, keduanya terlalu kuat, bahkan aura mereka membuatku mulai gemetar. Yamcha mengiyakan dengan anggukan sambil tetap menatap kedua orang di arena bela diri itu. Mata Chi-Chi yang cerah dan indah mengamati kedua pria itu, tidak mengetahui apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Suara mendesing. Goku dan Piccolo menghilang hampir pada saat yang bersamaan, dan kemudian suara pertarungan sengit terus bergema, menyebabkan bebatuan di atasnya terbelah. Ini sudah merupakan pertarungan tingkat tinggi. Mata Krillin dan yang lainnya terus bergerak, tapi mereka hanya bisa menangkap bayangan Goku dan Piccolo. Jika Krillin dan yang lainnya seperti ini, maka penonton di bawah arena akan menjadi lebih buruk lagi. Mereka menatap kosong pada pertarungan itu, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sangat kuat, tuan rumah menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi melihat apa yang terjadi di arena. Dia langsung berteriak kepada operator kamera, cepat rekam. Foto-foto ini menjadi bahan penting untuk masa depan turnamen pencaksilat. Central City juga akan mengumpulkan rekamannya di ruang pameran untuk disiarkan. Ternyata inilah kekuatan Goku yang sebenarnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi setahun terakhir. Mengapa Goku dan Piccolo tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kami tua memandang mereka dengan kaget. Setahun yang lalu, dia masih bisa melihat secara samar kekuatan Goku dan Piccolo, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa merasakan pertarungan mereka. Hualala, Piccolo dan Goku menggunakan kekuatan penuh mereka di arena, dan berbagai gerakan aneh muncul satu demi satu. Pada saat ini, waktu sepertinya telah kehilangan pengaruhnya terhadap tubuh mereka. Mereka sering bertengkar puluhan kali dalam 1 detik. Ledakan, suara tiap benturan dan perpecahan udara silih berganti bergema, bagaikan pertunjukan musik yang berirama. Dari waktu ke waktu, cahaya yang menyilaukan bersinar di tanah dan langit, dan kepalan tangan yang samar-samar terlihat terjalin seperti pesta visual yang indah, terus-menerus mengejutkan hati penonton. Ini, sungguh luar biasa.
Kekuatan kedua kontestan ini berada di luar imajinasi semua orang. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Pembawa acara melihat pemandangan yang ditangkap dalam gerakan lambat dan terkejut dengan pertempuran yang luar biasa itu. Apakah sinar biru itu merupakan gelombang energi? Beberapa penonton bertanya. Ya, ada pergerakan seperti itu dalam informasi yang diterbitkan oleh Central City. Oh, omong-omong, gerakan yang sebelumnya digunakan oleh Tuan Krilin, Tuan Yamcha, dan Nona Chi-Chi semuanya adalah gelombang energi. Apakah Anda menyadari bahwa pertarungan Tuan Goku dan yang lainnya seperti gaya bertarung dalam buku Miss Tights Chronicles of the Galaxy? Apa itu, Chronicles of the Galaxy? Wah, itu benar sekali. Para kontestan sebelumnya tampaknya sangat kuat, tetapi mereka semua digambarkan seperti ini dalam biografi martial immortal. Sekarang, sepertinya tiba-tiba menjadi seperti legenda. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.